Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur teks berita. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ialah anak-anak dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang kalian baca ataupun kalian dengar. Baik, langsung saja Ibu. Berikut ini PPT yang akan Ibu bagikan, silahkan disimak dan didengar. Pengertian berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita ialah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Sedangkan menurut para ahli atau para pakar, menurut Dean M. Lillim Spencer, kenyataan ide yang benar dan dapat menarik perhatian sebagian besar pembacanya. Menurut Michael Cartney, berita ialah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting dan menarik bagi sebagian pembaca, serta menyangkut kepentingan mereka. Maka dapat disimpulkan, berita ialah suatu informasi atau laporan tentang peristiwa yang sedang terjadi yang aktual, di mana penyampaiannya dilakukan melalui media cetak, siaran TV, radio, media online, atau dari satu orang ke orang lainnya. Jadi teks berita ialah teks yang melaporkan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi yang aktual, di mana penyampaiannya dilakukan melalui media cetak, melalui siaran TV, radio, media online, atau dari satu orang ke orang lainnya. Informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat aktual dan faktual. Selanjutnya ada unsur-unsur berita. Dalam suatu berita terdapat unsur-unsur berita yaitu 5W+1H. Atau dalam bahasa Indonesianya sering dikenal dengan adik Simba. Untuk A itu apa atau what, kemudian D itu di mana atau where, kemudian ada when atau kapan, who itu siapa, why mengapa, dan how bagaimana. Untuk penjelasan lebih rinci, silakan simak penjelasan berikut ini. Baik, unsur yang pertama itu ialah what atau apa. Jadi apa ini menjelaskan hal apa yang dibicarakan dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya ada unsur di mana atau where. Di mana ini menjelaskan tempat, lokasi terjadinya peristiwa tersebut. Selanjutnya ada unsur kapan atau when. Itu menjelaskan kapan terjadinya peristiwa tersebut. Jadi bisa hari ataupun tanggal. Dan selanjutnya ada siapa atau who. Di sini menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya ada why atau mengapa. Menjelaskan hubungan sebab akibat yang menjelaskan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan yang terakhir itu ada how atau bagaimana. Menjelaskan kronologis dari kejadian peristiwa tersebut. Baik, selanjutnya ada contoh dari teks berita dengan judul Pohon Tumbang Tutup Jalur Busway. Pada hari Rabu, 12 Januari 2015, hujan deras yang disertai angin kencang telah menumbangkan sebuah pohon yang cukup besar di depan sekolah Azhar. Pohon tersebut tepatnya telah menutup jalur busway yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sehingga bus Transjakarta dari arah CSW menuju Bundaran Senayan terpaksa melewati jalanan umum. Menurut warga di sekitar, kejadian pohon itu tumbang pada pukul 15.10 waktu Indonesia bagian Barat, sore hari dan membuat jalanan reguler yang awalnya sudah macet total akibat hujan deras bertambah ramai oleh bus Transjakarta.
Ironisnya, Dinas Pertamanan yang bertanggung jawab atas pohon tumbang tersebut belum juga tiba di lokasi setelah waktu yang cukup lama, sehingga pohon yang cukup besar tersebut masih berada di tempatnya belum juga dipindahkan. Walaupun sudah ada 3 petugas TMC (Traffic Management Center), tetap saja jalanan yang saling berebut tersebut tidak diterbitkan. Tapi untungnya tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut. Nah, selanjutnya ada identifikasi unsur-unsur berita dari judul pohon tumbang tutup jalur busway tersebut. Di sini ada apa atau what, itu apa yang terjadi dalam peristiwa itu. Pohon tumbang menutup jalur busway. Kemudian, di mana peristiwa itu terjadi? Di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya, kapan peristiwa itu terjadi? Terjadi pada hari Rabu, 12 Januari 2015. Dan siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Ada warga, Dinas Pertamanan, kemudian ada petugas TMC. Selanjutnya, mengapa peristiwa itu terjadi? Karena ada hujan deras yang disertai dengan angin kencang. Selanjutnya terakhir ada bagaimana kronologisnya dari kejadian peristiwa tersebut. Hujan deras yang disertai angin kencang telah menumbangkan sebuah pohon yang cukup besar di depan sekolah Al-Azhar, sehingga bus Transjakarta dari arah CSW menuju Bundaran Senayan terpaksa melewati jalanan umum. Kesimpulannya, unsur-unsur berita itu ada 6, yaitu what, apa dalam bahasa Indonesianya, kemudian itu ada di mana, atau where, kapan, when, siapa itu who, mengapa why, dan bagaimana itu how. Untuk bisa menentukan unsur-unsur berita dalam suatu contoh teks berita, maka harus bisa memahami unsur-unsur berita terlebih dahulu dan membaca teks berita tersebut dengan teliti. Baik, Ibu rasa cukup pertemuan pada pagi hari ini. Jika anak-anak masih ada yang ditanyakan atau masih ada yang belum mengerti, silakan tanyakan di WhatsApp group. Dan untuk tugasnya, Ibu bagikan juga di WhatsApp group, silakan dikerjakan. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan dari teks berita. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Jika ada yang salah, Ibu minta maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.